Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Valentino, NIM 190210301103 dari kelas F. Ingin menjelaskan tentang struktur organisasi sekolah, tugas PLP. Adapun struktural di sekolah, yang pertama adalah satu kepala sekolah, yaitu perencanaan. Sebagai kepala sekolah yang baik harus pandai membuat dan menyusun perencanaan, sehingga segala sesuatu yang akan diperbuatnya bukan secara sembarangan saja, tetapi segala tindakan diperhitungkan dan ada tujuan. Dan yang kedua adalah pengorganisasian, di mana kepala sekolah berfungsi untuk mengatur dan mengelola keorganisasian di sekolah tersebut. Yang ketiga adalah pengarahan. Yang keempat, pengkoordinasian, dan yang terakhir adalah pengawasan. Kepala sekolah yaitu sebagai supervisor mempunyai tugas supervisi terhadap kegiatan belajar mengajar, kegiatan bimbingan dan penyuluhan, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, kegiatan ketatausahaan, dan yang terakhir kegiatan kerjasama dan masyarakat dan dunia usaha. Dan yang kedua yaitu wakil kepala sekolah, yaitu tugasnya membantu kepala sekolah sesuai dengan tugas bidangnya. Yang kedua, mewakili kepala sekolah bila kepala sekolah tersebut ada halangan atau berhalangan. Yang ketiga yaitu PKS kurikulum, yaitu yang pertama menyusun program pengajaran, yaitu program tahunan dan atau semester. Yang kedua menyusun kalender pendidikan. Yang ketiga menyusun SK atau pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan lainnya. Yang keempat menyusun jadwal pelajaran. Yang kelima menyusun program dan jadwal pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional. Yang keenam menyusun kriteria dan persyaratan siswa untuk naik kelas atau tidak lulus untuk mengikuti ujian. Ketujuh yaitu menyusun jadwal penerimaan buku laporan pendidikan atau raport dan penerimaan STTB, ijazah dan STK. Yang kedelapan menyediakan silabus seluruh mata pelajaran dan contoh format RPP. 9 yaitu menyediakan agenda kelas, agenda piket, surat izin masuk keluar, agenda guru yang berisi jadwal pelajaran, kontrak belajar dan siswa, absen siswa, form catatan pertemuan dan materi guru, daftar nilai, dan forum home visit. Yang ke-10 yaitu menyusun program KBM dan analisis mata pelajaran. Ke-11 menyediakan dan memeriksa daftar hadir guru. 12 memeriksa program satuan pembelajaran guru. 13 mengatasi hambatan terhadap KBM. 14 mengatur menyediakan kelengkapan sarana guru dan KBM, yaitu seperti kapur, spidol, tinta penghapus, papan tulis, daftar absensi siswa, daftar nilai siswa, dan lain-lain. Yang ke-12 yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan KBM dan laporan pelaksanaan KBM. Yang ke-13 mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan suatu pelajaran. Yang terakhir yaitu menyusun laporan pelaksanaan pelajaran secara berkala. Yang keempat, PKS kesiswaan, yaitu menyusun program pembinaan kesiswaan atau OSIS. Yang kedua, menegakkan tata tertib sekolah. Yang ketiga, melaksanakan bimbingan atau pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa atau OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang keempat, membimbing dan melaksanakan koordinasi keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan, atau
yang sering disebut 6K. Yang kelima, memberi pengarahan dan penelitian dalam pemilihan pengurus OSIS. Keenam, melakukan pembinaan pengurus OSIS dan berorganisasi. Ketujuh, bekerja sama dengan para pembina kegiatan kesiswaan di dalam menyusun program dan jadwal pembinaan siswa secara berkala dan insidentil. Yang kedelapan yaitu melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan calon siswa penerimaan siswa baru. Yang kesembilan, mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah. Yang kesepuluh, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara berkala. 11, mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua atau murid. Yang terakhir yaitu melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan siswa penerimaan beasiswa. Yang kelima yaitu PKS sarana prasarana. Yang pertama yaitu menginventarisasi barang. Yang kedua, pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan penunjang KBM. Yang ketiga, pendahuluan suasana prasarana termasuk kartu-kartu pelaksanaan pendidik. Yang keempat, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pengelolaan alat-alat penunjang pembelajaran. Yang keenam yaitu humas, mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua. Yang kedua, membina hubungan antara sekolah dengan komite sekolah. Yang ketiga, membina pengembangan hubungan antara sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial lain. Yang keempat, berkomunikasi dengan usaha. Yang ketujuh yaitu menyusun laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala. Yang kedelapan, melaksanakan tugas-tugas keluar lembaga. Yang terakhir yaitu menjalani hubungan keluar lembaga sesuai fungsi dan kebutuhan. Yang ketujuh yaitu wali kelas. Tugas yang pertama adalah pengelolaan kelas, menyusun perbuatan statistik bulanan atau absen, mengisi ledger. Yang keempat, membuat catatan khusus. Yang kelima, mengisi dan membagi raport. Keenam, membina siswa, pembinaan didik dengan sebaik-baiknya. 7, membantu kelancaran proses belajar mengajar siswa di kelasnya. 8, mengetahui identitas, nama, dan jumlah siswa di kelasnya. 9, mengetahui, memahami, dan mengambil tindakan-tindakan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul di kelas. Yang 9, melakukan home visit terhadap siswa yang bermasalah dan melaporkan perkembangannya kepada guru BP. Yang ke-10, bekerja sama dengan guru BP dalam memecah masalah yang dihadapi siswa, dan apabila pemandang perlu mengadakan hubungan dengan orang tua atau wali murid dalam rangka pembinaan siswa kelasnya. Yang ke-11, melakukan tugas penilaian kognitif atau psikomotor dan afektif siswa terhadap budi pekerti, kelakuan dan kerajinan siswa di kelasnya. Yang ke-12, mengawasi monitor secara menyampaikan laporan kepada kepala sekolah secara berkala melalui wakil kepala bidang kesiswaan mengenai pembinaan kelas. Yang ke-13, turut bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan upacara bendera. Yang terakhir yaitu koordinasi dengan waka bidang kesiswaan atau tata usaha urusan kesiswaan BP untuk siswa pindahan atau mutasi karena sesuatu yang lain tidak hadir, presensi rendah, dan lain-lainnya. Yang ke-8 yaitu guru mata pelajaran, melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan penguasaan materi pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, memilih metode yang tepat untuk menyampaikan materi. Yang keempat, melakukan KBM. Kelima, menganalisa hasil evaluasi KBM. Yang keenam, mengadakan pemeriksaan
atau pemeliharaan dan pengawasan ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, dan kekeluargaan. Yang ketujuh, melakukan kegiatan penilaian semester atau tahunan. Yang kedelapan, meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran. Yang kesembilan, membuat dan menyusun lembar kerja atau job set. Yang ke-10, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-masing siswa. 11, mengikuti perkembangan kurikulum. 12, mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Ke-12, yang terakhir, membuat program pengajaran, contohnya analisa materi pembelajaran atau AMP. Yang kedua, program tahunan atau Prota. Yang ketiga, program satuan pelajaran atau SP. Yang keempat, program perencanaan pengajaran atau RP. Yang terakhir, lembar kegiatan siswa atau LKS. Yang 9 yaitu guru bimbingan dan konseling. Tugasnya yang pertama, menyusun program dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Kedua, membuat guru dan wali kelas dalam menghadapi kasus anak. Tiga, membuat program bimbingan psikologi. Yang kelima, menyusun dan mengansip dan kasus murid atau konseling. Yang keenam, memberikan pembelajaran bersama dengan kepala sekolah tentang program dan tujuan bimbingan kepala wali murid. Ketujuh, membantu wali murid dalam memberikan layanan psikolog tentang perkembangan putra-putrinya. 8, koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi siswa tentang kesulitan belajar. 9, melakukan koordinasi dengan wali kelas dan guru dan menilai siswa bila terjadi pelanggaran yang dilakukan siswa dan dengan dinas yang terkait. 10, memberikan layanan bimbingan penyuluhan karir kepada siswa agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar. 11, melakukan koordinasi dengan instansi terkait penyusunan dan pemberian saran serta pertimbangan pemilihan jurusan. Ke-12, memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambar tentang lanjut pendidikan. Yang ke-13, mengadakan penilaian pelaksanaan BP. 14, melaksanakan home visit kepada siswa orang tua yang bermasalah setelah didatangi oleh wali kelas melalui home visit sebelumnya dan tidak ada perubahan. Yang ke-14, menyusun statistik hasil penilaian BP. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan pelaksanaan BK secara berkala. Yang ke-10 yaitu pengelolaan laboratorium, yaitu tugasnya sebagai penanggung jawab atas laboratorium, membantu mempersiapkan ruang laboratorium. Yang ketiga, mempersiapkan ruang laboratorium. Yang keempat, melakukan pemeliharaan dan penyimpanan alat-alat pabrik. Yang kelima, mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan praktek. Yang keenam, mengadakan penyusunan laporan keadaan alat praktek. Ketujuh, menerima, memeriksa dan meneliti alat-alat yang telah dikembalikan oleh guru. Kedelapan, mengetahui kegunaan dan cara kerja setiap peralatan yang menjadi wewenangnya. 8, melaporkan alat rusak hingga ke kepala sekolah. Yang ke-9, menjaga dan melaksanakan kegiatan keamanan, kebersihan, tata tertib, keindahan, dan kekeluargaan. Dan yang terakhir yaitu membuka daftar skala prioritas kebutuhan untuk melancarkan praktikum. Yang ke-11 yaitu mengelola ruang keterampilan. Yang pertama, hasil dinas selama 6 hari kerja. Yang kedua, mempersiapkan sarana dan kelengkapan proses pembelajaran. 3, finger saat datang dan pulang. Yang keempat, mengisi jurnal kegiatan pembelajaran sehari-hari. 5, mengumpulkan jurnal kegiatan pada akhir semester. 7, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal yang telah disepakati. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu kepala tata usaha. Yang pertama yaitu menyusun program tata usaha sekolah. Yang kedua mengelola keuangan sekolah. Yang ketiga mengatur segala sesuatu yang terkait dengan penyediaan keperluan sekolah. Yang keempat, melaksanakan penyelesaian kegiatan pengajian guru atau pegawai, laporan bulanan, rencana keperluan perlengkapan kantor atau sekolah, dan rencana belanja bulanan. Yang kelima yaitu menyusun administrasi pegawai, guru, dan siswa. Keenam, menginvestasi seluruh data. Ketujuh, membukukan surat keluar dan masuk. 9, mengajukan usulan kenaikan pangkat guru. 10, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha secara sekolah. 10, menyusun administrasi perlengkapan sekolah. Ke-11, menyusun dan menyajikan data atau statistik sekolah. Ke-12, meningkatkan dan melaksanakan koordinasi keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan atau yang sering disebut 6K. Yang ke-10, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan mengurus ketatausahaan secara berkala. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas operasional secara administrasi personal tata usaha. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.